bersyukur pada saat ini kita akan mengadakan kebaktian Natal dan perayaan Natal 2024. Pada hari ini, Pendeta Emil yang akan membawakan firman, kita akan doakan bersama-sama juga. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami boleh bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal, untuk mengikuti kebaktian Natal. Tapi Tuhan, terlebih dulu kami mohon ampun Tuhan, segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ampunilah Tuhan. Dan kami itu yakin karena Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami lihat ada lambang salib-Mu Tuhan. Kami lihat ada beberapa ornamen yang menunjukkan perayaan Natal. Kami percaya Tuhan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan selalu mengirimkan kami Roh Kudus. Tuhan mementeraikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya hati dan pikiran kami boleh Engkau kuasai Tuhan. Dan untuk hidup-hidup selanjutnya Tuhan, Engkau boleh pimpin dan berkati. Dan semuanya kami percaya Tuhan mempunyai waktu yang baik. Tuhan, hari ini Engkau pimpin perayaan ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara duduk, silakan boleh beri salam kiri kanan, berikan salam selamat Natal. Tuhan Yesus baik. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan saat ini. Haleluya. Dia lahir untuk kita, Dia mati buat kita, dan Dia bangkit buat saya dan saudara. Haleluya. Saudara boleh duduk. Kita akan menyanyi bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia
Silakan duduk. Kita tidak datang lagi ke Bethlehem karena Tuhan Yesus bukan lahir lagi di sebuah kandang, tapi Tuhan Yesus lahir di hati kita semua. Haleluya, amin. Hallelujah.
kita akan bawa pulang dan akan menjadi pedoman hidup kita. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa kami. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hati kita semuanya. Kasih dari Yesus mengalir hati. Buat damai hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi hati. Haleluya. Kasih dari Bapa kami. Kasih dari Yesus mengalir hati. Buat damai hidupku. Tempat tinggi kami rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Kasih dari Let us pray. Dear Father in heaven, we feel very thankful, Lord, because of your amazing love, the transcendental love, incomparable. We cannot imagine, Lord, without love from heaven, or will heaven, to the life of humanity on earth. Everyone will feel that there is no hope that can be saved. Dear Father, we are longing the real love, the
genuine love, the true love. But you cannot find that kind of love in the heart of human. In the heart of this earth and universe, Lord, the love has been corrupted and contaminated with anything that we cannot understand. We longing about the truth. And we do understand that the truth only can be found in the person of our Savior, Jesus Christ. This is the word of the Lord that we are going to ponder together. We ask you the help of the Holy Spirit. Not only touching our mind, but also implant the seed of your word in our heart and transform our will, Lord. So we will be able to taste the truth and we enjoy the love from heaven together. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudara, saya punya satu bagian dari firman Tuhan. I have one special passage from the word of the Lord. Very famous passage. And everyone since childhood, they will understand about it. Dan ayat yang akan saya baca ini saudara-saudara adalah ayat yang sangat-sangat terkenal, sangat populer. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mendengar, tidak pernah diajarkan ayat firman Tuhan ini, yaitu dari Yohanes pasal 3 ayat 16. From the Gospel of John chapter 3 verse 16. Okay? And this is the word of the Lord. For God so loved this world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara-saudara memperhatikan satu ayat ini, saudara, ini adalah sari berita yang berasal dari surga. If you notice this verse, you will find that this is the core message, the heart of the message from heaven. The message that has been told to everyone from generation to generation to generation until the end of this world. Jadi saudara-saudara bisa mengerti akan hal ini betapa pentingnya Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena pada saat ini dunia sedang mengalami kekalutan, mengalami kebingungan tentang kasih. We understand that everyone under the sun has been confused for a long time about the real meaning of the love. The love that you try to understand came from this world. It's not the real world. Saudara-saudara, kalau saudara mengerti tentang kasih yang berasal dari dunia ini, maka saudara bisa menemukan kesadaran bahwa kasih itu bukan real kasih. That is not the real love. Coba saudara bayangkan, ada begitu banyak orang mengatakan aku mengasihi, tetapi berakhir dengan penderitaan, berakhir dengan kematian, berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan air mata,
this is the love of the world. A lot of people say, I love you. I love my children. I love my family. I love whatever I have. But this kind of love ended up with tears, with anxiety, with agony, with suffering, even death. Sehingga beranikah saudara mengatakan bahwa ini adalah kasih? Kalau memang kita bisa menemukan kasih di dalam dunia ini, saudara-saudara, kenapa masalah kejahatan dan kematian itu tidak pernah terselesaikan? Apabila kita mengerti hal ini, maka kita akan membuka mata kita lebar-lebar. It is not real love. If you try to understand the real love, my question is, why the problem of evil still going on till today? Why a lot of people kill to one another? Why political turmoil going on in United States of America? Why a lot of politicians try to give wrong and negative influences to all the people, even though they are innocent? Why? Saudara-saudara, jawabannya adalah under the sun, di bawah matahari, there is no real love. Under the sun, we cannot find the real love. I'm sorry if I say, when the first vow in the wedding day, you told to your covenant wife, I love you. I love you. But 2 years, 3 years, 4 years after, and you come to your covenant wife and then say, maybe I'm no longer love you. Setelah sekian tahun, saudara masih ingat ketika kita diambil sumpah di dalam perkawinan, saudara memiliki the covenant wife. The only one for all. Tetapi pada saat itu ketika saudara mengatakan, apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu? I do. Apakah engkau berjanji tidak akan memisahkan kasihmu, even though banyak hal-hal yang baik dalam hidupmu? Maka engkau menjawab, I do. 1 tahun, 2 tahun, oke. 3 tahun, sang istri masih menggoreng telur ceplok untuk dia, masih oke. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, one day you will come to your spouse, to your covenant wife, and no longer with you. The question is it real love? The real love is not temporary love. The real love is although situation, even though situation. The real love is unconditional love. Kasih yang sejati, saudara-saudara, adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang walaupun, kasih yang didahului dengan understanding. Before you ask to be understood, you already have desire to give understanding to your spouse, to your beloved one. The verse is giving and giving without demanding to respond from the one that you love so much in your life. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Allah mengatakan begitu besar. John 3:16 said, God so loved. There is a little word between God and love. God so loved. So big. So amazing. So wonderful. So beautiful. So yummy, so tasty, so comfortable,
so incomprehensible. Oh, that is the love of God. Transcendental love, kasih yang berjarak jauh and yet very close to us, very close to the sinner. Kasih yang berjarak jauh, kasih yang sempurna, kasih ilahi, kasih yang berasal dari surga itu jauh, tetapi pada saat yang sama sangat dekat dengan hati manusia yang berdosa. Inilah kasih dari surga, saudara. Oleh sebab itu disebutkan kasih yang besar. Besar oleh karena tidak ada kasih lain yang lebih besar daripada itu. The biggest love, because there is no other love bigger than this love from heaven. Amen. So big, so beautiful. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, apabila saudara-saudara ingin mencoba mengerti Allah di dalam dimensi seperti ini, maka kasih seperti ini tidak bisa diketemukan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Therefore, big love of God, love this world. And we cannot find any other love. Saya kira ini balik di tempat saya. Nanti saya hampir berapa minggu saya pakai ini. Nah kalau tidak ada ini berarti something wrong. Jadi saudara-saudara kita bisa mengerti bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak ditemukan di dalam dunia. The divine love cannot be found in this world. The only way that we can find the love of God only through one person. Not one thing. One person. We call him Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Apakah karakter daripada kasih Allah yang besar ini? Karakternya selain unconditional, it's not situational. Karakter yang terbesar ialah kasih ini tidak membutuhkan respon. The characteristic of the love of God, of course, unconditional, of course. Of course, it's not situational, of course. But the biggest thing, the very characteristic of the love of God is the love of God doesn't need your response. Banyak orang itu menjadi sombong secara rohani. Berkata dengan beraninya kepada Tuhan, "Hai Tuhan, kasih-Mu akan sia-sia, anugerah-Mu akan sia-sia kalau kami manusia tidak memberi respon kepadamu." Artinya ialah tanpa respon daripada manusia, kasih ilahi itu useless. Without respond from human being, you will say arrogantly, this is the biggest arrogant of the human being. Without our response, your grace is ineffective. It's useless. So a lot of people taught God need your response, therefore you will receive salvation. That is not. God need your faith, therefore you will be saved. That is not. The faith, what is the faith? The faith itu adalah tanda terima anugerah Allah yang diberikan kepada saudara. Faith itu adalah invoice anugerah yang diberikan kepada Tuhan, bukan respon saudara-saudara. Tetapi Tuhan memberikan tanda terima. Hei, aku memberikan tanda terima kepadamu supaya ada satu bukti bahwa engkau sudah menerima anugerah keselamatan. Engkau sudah menikmati kasih Allah. What is the meaning of faith? Faith is divine
invoice. It's a sign that you already received the grace of God. You already accepted the love of God. And God said, okay, as a proof, as an evidence that you already accept the love from heaven, I gave you invoice. The invoice is the faith. And the faith is not your deed. And the faith is not your work. But the faith is given to the Lord. Why? Because we have no ability to produce any good while we are sinner. Kita tidak bisa menghasilkan satu kebaikan pada saat kita berdosa. Jadi kesombongan terbesar dari umat manusia ialah satu kata saja, respon. Banyak orang mengatakan, walaupun Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepadamu, tanpa engkau memberi respon, engkau tidak akan diselamatkan. How arrogant you are. A lot of people think we don't respond from us. And then the grace of God is useless. John Calvin said, you agree or disagree. You accept it or you reject it. The grace of God is irresistible grace. Adalah anugerah yang tidak bisa ditolak. Karena kenapa? He is Almighty. Whenever the Lord says, you must be a slave, and you, of course, definitely, you will become a slave. But if the Lord said, you will be a king, Saul, and the Saul become a king. And then one day the Lord said, stop, you're no longer a king. I will anoint another king, King David. And then what happened to Saul? Tetelestai, finish, selesai. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tuhan, saudara-saudara, kalau Tuhan itu sudah bisa memberikan, tidak bisa ditolak. Demikian juga pada saat Tuhan memberikan kasih-Nya, sampai memberikan anaknya yang tunggal lahir di dalam palungan. Saudara-saudara, palungan so big. God so loved the world, and He gave us the only begotten Son, born in the manger. The manger is a unique thing, suatu hal yang sangat unik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena peristiwa ini, saudara-saudara, menyatakan betapa hal-hal penting yang hendak kita lihat bersama-sama. Kasih daripada Tuhan yang tertumpu kepada palungan di mana Yesus berbaring itu mendemonstrasikan pengharapan. The love of God was demonstrated by sending the only begotten Son born in Bethlehem and laid down in little manger. Little manger. What does it mean? What does it mean? That means God put His love in that little thing. The love that contained strongly with hope. Kasih yang diberikan oleh Allah dengan lahirnya Yesus Kristus di dalam palungan di kota Bethlehem. Dan di palungan yang kecil itu Yesus berbaring. Nah, saudara-saudara bisa melihat bahwa lahirnya Yesus Kristus, berbaringnya Yesus Kristus di dalam palungan itu mendemonstrasikan kasih Allah yang besar. Karena di dalam kelahiran Kristus yang membawa kasih Allah yang besar itu terbesit, terkandung di dalamnya satu pengharapan, berita pengharapan.
Okay. The message from heaven is about the love of God. But the love of God, pairing together with one thing, hope. If you have love, but without hope, your life is meaningless. You do not have purpose. You still in the bondage of fear, of sin. And we cannot have freedom in this life. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Allah mengizinkan, mengirimkan anak yang tunggal lahir di dalam dunia ini, Ia ingin berkata kepada manusia, engkau sudah menerima kasihku, tetapi kasihku diikuti dengan pengharapan, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pengharapan di dalamnya. The word of God said, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. But have eternal life. Love and hope. Luke chapter 1, verse 28 to 30. There are three persons. One, Mary. The other one, Elizabeth. And the last one, the angel from heaven. Mary itu sudah merancangkan satu perkawinan yang indah, saudara. Mungkin ya pada zaman ini Mary dengan Yusuf itu sudah mencetak undangan, sudah ada tempatnya, sudah merencanakan hal-hal yang begitu sempurna untuk perkawinan yang sangat menggembirakan itu, saudara-saudara. Dan rancangan Mary dan Yusuf itu begitu luar biasa, begitu mulia, begitu mengharapkan selurus dan sesuai dengan hukum Taurat. Dan mereka akan membangun rumah tangga begitu indah. Mary and Joseph planned their marriage so detailed, so beautiful. And there is a higher expectation in that marriage. Beautiful marriage, maybe more beautiful marriage than the marriage of Lady Di and Charles Spurgeon, maybe, right? On the paper, they have imagination, they have dream. Like Martin Luther King said, I have a dream. I have a dream. Mary and Joseph, I have a dream. We are about building beautiful and strong marriage together. Kita memiliki impian, kita memiliki pengharapan untuk membangun rumah tangga, perkawinan yang sangat indah dan mulia dan agung, terencana dengan baik. Tetapi begitu malaikat itu muncul di hadapan mereka, Hi Mary, hello Mary, I bring you a good news from heaven. And then Mary asked, I am the servant of the Lord. I will put my ear on that message. Go ahead. And the angel said, Mary, you know what? The mercy of God poured upon you. And you will conceive. Oh, shock! Shock! How can it be? I'm a virgin. I'm not married yet. I have a dream. I have a plan. I have fears. I fear about that message from heaven. That has wrecked my heart. Broke my heart. Because the message
and his plan is totally different. If Mary's put her hope on the plan of the marriage, on the plan with family and beloved husband with Joseph, and that hope ended up in brokenness. Is that right? Apabila Maria itu meletakkan pengharapannya pada rencana perkawinan dengan Yusuf, satu keunikan rumah tangga yang hebat. Apabila dia menaruh pengharapannya di atas rencana-rencana itu, maka akan berakhir dengan kehancuran, saudara-saudara. Kehancuran. Apabila engkau menaruh pengharapan kepada pasanganmu, engkau akan mengalami brokenness dalam hidupmu. If you put your hope on your husband, on your wife, on your children, you will be disappointed. You will experience very deep brokenness in your life. Why? Because your hope is not on the right place. It's not on your right place. You need to put your hope right on the manger. Sekarang kita melihat Elizabeth. Elizabeth rahimnya sudah menggerut, usianya sudah tua. Tidak ada kemungkinan dia bisa hamil. Kalau Elizabeth menaruh pengharapannya kepada rahimnya, there is no possibility for her to bear a child. Look at the life of Elizabeth. Couple, the womb is no longer good. Expectation to have a child, only a dream. Impossible. But if Elizabeth put her hope in the situation of her womb, her hope is impossible. Is that right? Is that right? Tetapi puji Tuhan, Elizabeth tidak menaruh pengharapannya kepada rahim yang menciut, yang sudah layu, yang sudah tidak bisa berfungsi lagi, tetapi dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. But praise the Lord, Elizabeth never put her own hope on the situation of her womb. But he put her hope on the Christ. The message this evening is calling you. Not only trust to the word of God, to the love of God, but also inviting you all to put your hope in which, in that hope, your life in, your dream in, your expectation in, the future life in, and you will be there with the Christ. Because He is the only person that sent from heaven to call you, come. All of you who has heavy burden, who has weary, who has fear, heavy laden, stop crying. Stop hopelessness. And stop denying the almighty power of God. Stop that.
Come to me. And Jesus said, I will give you rest. Rest is the sign of the love of God and the hope in Him. Saudara-saudara, khotbah pada malam hari ini mengundang saudara-saudara melalui firman. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Berhentilah menangis. Berhentilah engkau menaruh pengharapanmu kepada apa yang bersifat sementara. Berhentilah menaruh kasih sayangmu kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan satu dampak yang luar biasa di dalam kehidupan rohanimu. Berhentilah engkau menyalahkan Tuhan. Berhentilah engkau menyalahkan sesama saudara-saudara. Berhenti itu. Tetapi berjalanlah. Berjalan kemana? Berjalan menuju palung. Di mana palungan yang kecil itu di mana Yesus berbaring. Dan sang bayi kecil itu mengatakan, Engkau Harry, engkau Priscilla, engkau Andre, engkau Yusuf, come to me. You know what? I love you. You know what? I will care for you. Like I do to my apple of my eyes. I care for you. This is the purpose we celebrate Christmas. Christmas is not only about a gift. Christmas on the end of God. Christmas is the factual reality of the love of God and the hope of God. Let us pray. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat malam hari ini. It is finished. I have been privileged to bring a special message for the congregation here, for all of the world. That your Son, our Savior Jesus Christ, our Lord God, the Word become flesh. You are the Shekinah Adonai. You are the one that can change and transform not only the universe, but especially our life, O Lord. We disappointed. We deny, Lord, things that we understand. Demonstration of your providence, your caring for us, Lord. Because we still cannot find a good place to put our hope on. But tonight, O Lord, thank you so much that you give us the affirmation that you never leave us alone, O Lord. You promise that you walk in front of us. You are waiting for us. Even though we must walk into the valley, or the shadow of the valley of death, you will be there with us, O Lord. Because you love. You love us, and you give us hope. Thank you, dear Father, and thank you, Jesus, for become a flesh and present in the midst of us. Especially to spring up the hope from heaven and to bring us to eternity. In Jesus' name we pray. Amen.
Thank you. Haleluya. Kita akan menyalakan lilin dan kita lagu malam malam kudus sunyi senyap kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Let there be
Biarlah Engkau, ya Tuhan, yang menyertai kami. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan pekerjaan kepada kami, sehingga kami boleh bekerja keras, boleh mendatangkan income, sehingga kami boleh memberikan sebagian dari apa yang telah kami hasilkan. Ya Tuhan, berkati persembahan ini agar boleh berguna untuk gereja dan sekitarnya. Kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami itu. Amin. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Sekarang kita akan mengakhiri acara ibadah Natal saat ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri sebelum doa berkat. Kita akan menyanyikan lagu Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, hiburan, kekuatan, berkat Natal dari Allah Roh Kudus, kiranya melingkupi hidup saudara-saudara sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Boleh bersaat teduh sebentar. Saya persilahkan Saudara Marta untuk ambil alih acara. Good evening, ladies and gentlemen. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama berbakti dengan Gereja Maranatha. So, without further ado, let me just move on to the next section of our celebration, and that is choir that is going to be presented. And the song that they've been singing is Beautiful Name. Can I have all the choir, the singers, all the choir participants to come up to the front, please?
everyone ready? Take it away, everyone. Thank you so much, Pastor Eddie, for that blessing word. Thank you so much. So, yeah, Jesus Christ is really the reason why we're celebrating this season. So let's praise and glorify His name.
lead singer, and we also thank Bonnie, Irene, Connie, Lily, Anna, Diana, Debbie, Effie, George, Hattie, Annie's not there, Joseph, and Andre. And of course our musicians, Leah, Andreas, Debbie, and Harry. We are so grateful to have and sing for us a beautiful song. Beautiful. Next, we will have Minister Appreciation. There is a slight change. There is a slight change in the program. So we will have the Minister of Appreciation come to call out some names to come up to the front. Betty, Andre, Andreas, and one more escaped my mind. Tony, did I miss somebody? Oria, yes? Oh, that's right. One more is Koyongki, actually. He is in Indonesia. Jadi karena dia di Indonesia, kita hanya ada 3 musician yang kita akan beri penghargaan. Ini pemain musik kita. Karena tadi pojok ya, majuan dikit boleh? I think they are afraid, they just stuck in the corner there. So, this is our weekly musician dedicated. From my left, Andre, Teddy, and Andreas. And Yusuf has the goodies? Yes? Okay, go ahead. Yeah, just hold on to Yonki, and then when he gets back here, we can hand it over to him. Yeah? Okay. Thank you very much for your appreciation playing the music. And in the program it says Josie is supposed to present something, tapi karena dia banyak PR, jadi masih belum boleh, tidak bisa sempat untuk menyanyi atau memainkan musik pada hari ini. So, in lieu of that, I have decided to dedicate this song to someone who is very, very special, extremely special. This is his favorite song, one of the favorite songs. We have to switch this around, so bear with us. Whisper
Lagu yang berikutnya akan dibawakan oleh paduan suara yang kedua, Days of Elijah. Apakah sudah siap teman-teman yang berpartisipasi? Our next event is the second choir, and they will sing Days of Elijah. May I have everyone, all the participants up front here, please? Lagu dulu jalan. Okay. Di depan itu loh yang itu dipergi sama dia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, rasakan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surga kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, bersama yang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surga kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yoel, dari bukit Sion keselamatan datang. There's no God like Jehovah. 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 There's no
God like Jehovah. Dia datang, Dia besar, tapi bersiap, surya kebenaran, angkat suara, ini tahunnya, dari bukit Sion bersama kaum datang. Dia datang, Dia besar, tapi bersiap, surya kebenaran, angkat suara, ini tahunnya, dari bukit Sion bersama kaum datang. Dia datang, Dia besar, tapi bersiap, surya kebenaran, angkat suara, ini tahunnya, dari bukit Sion bersama kaum datang. Dia datang, Dia besar, tapi bersiap, surya kebenaran, angkat suara, ini tahunnya, dari bukit Sion bersama kaum datang. Dia suara, ini tahunnya, dari bukit Sion bersama kaum datang. Terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Thank you so much. Anna, Eka, Alice, Lily, Debbie, Ratna, Tina, Diana, and the solo male, Andre. So, you didn't realize Maranatha got talent here right now. Next on the list is we have a raffle ticket drawing. Has everybody has gotten a ticket? Semua sudah mendapat tiket waktu tadi masuk? Kalau boleh dikeluarkan, kita akan pilih tiket. We are going to draw the tickets. Yes. Go ahead. Kemana? Drawing the raffle tickets. Shalom, salam damai semuanya. Tadi kelupaan bahwa jemaat juga belum diumumkan, dan berbahagia sekali hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman lama yang dulu di Israel, dan juga teman-teman Pak Dani dan keluarga ya. Lalu Cilena dan sebagainya. Ini pengumuman. Jadi Gereja Maranatha mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat dan para tamu sekalian. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas Mulyo. Dan buat mereka yang belum memiliki gereja, kami dengan sukacita mengundang Anda untuk bergabung bersama Maranatha. Dan juga yang lama mungkin belum gereja, tidak datang ke gereja, supaya boleh kembali lagi ke gereja. Besok hari Minggu tidak ada kebaktian karena ini sudah digabung ya dengan acara Natal ini. Dan untuk ini raffle ya, ini acara yang ditunggu-tunggu mungkin. Jadi ada tiga kupon yang diskon untuk ke Israel dan Jordan. Ya, jadi ini untuk akomodasinya, untuk ground tour-nya, hotel dan tiketnya, tapi tidak termasuk tiket pesawat. Ya, saya berharap harapannya sih sebetulnya
kita suatu hari nanti punya, karena begini, di Israel dan di Jordan itu meskipun bangsa pilihan ya dan asal mula Alkitab, tetapi di sana itu orang yang percaya dengan Tuhan Yesus itu sedikit banget. Seperti contohnya di Jordan ini ya, di Jordan cuma 2% orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, orang Kristen ya. Orang Kristen pun yang ada di sana kebanyakan ada Greek Orthodox, jadi gereja Kristen Timur. Ya, gereja Kristen Timur. Ya, bukan Kristen kita, rada beda. Lalu yang di Israel juga meskipun bangsa pilihan, tetapi yang percaya dengan Tuhan Yesus adalah hanya berapa yang disebutkan? Hanya 2%. Orang Yahudinya sendiri yang percaya dengan Tuhan Yesus disebut kelompok Mesianik Yahudi, dan itu hanya 1% dari populasi, yaitu sekitar 10.000 orang dari 6 juta orang. Jadi sangat sedikit sekali yang percaya dengan Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya ada keinginan sebetulnya mengajak saudara-saudara untuk bagi yang pernah ke Israel, pernah ke Jordan, untuk bermisi di sana. Mungkin karena Israel mungkin susah, mungkin di Jordan. Jadi tujuan ini ada undian ini adalah mengajak kita untuk bermisi ke Jordan atau ke Israel. Tetapi kalaupun belum sempat bermisi atau ke Jordan itu ke sana, boleh juga jalan-jalan sama saya ke sana. Ini dengan kupon diskon. Jadi sekarang kita mau undi dari tadi itunya apa? Raffle-nya itu yang sudah dikumpulkan, kita memberikan kepercayaan untuk memilih. Pertama mungkin Pastor Remio, silakan. Jadi nomornya sendiri Pak. Here it is. 448229. Nomor berapa Pak? 448229. Ada? Oke. Serius nih? Maju, silakan maju. Ayo. Beneran? Oke ini ya. Tadi dapat 448-229 ya. Lalu satu lagi, Ciponi mana Ciponi? Ciponi sini. Mendapatkan, saya percaya untuk ini. Saya berharap Ciponi juga bisa dapat ya. Kalau nggak setuju. 8221. Korek. No. Pergi sendiri. Ayo ngaku. 448221. Benar. Tadi sebetulnya saya mau minta Pak Hamdani, tadi Pak Hamdani udah dapat, masa lagi? Oh. Oke, satu lagi karena ada 3. Saya percayakan
Pak Adam Hamdani, boleh ambil satu. Okay, anybody else who wants to join us in front? The more the merrier. Ready? Okay. Thank you. Thank you, Tono. Thank you very much, everyone, for joining us in front here.